Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, agar lebih berkah pertemuan kali ini, mari kita awali dengan membacakan doa. Doanya mari kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya Bapak akan melakukan cek kehadiran atau absensi. Bagaimana hadir semua hari ini? Alhamdulillah. Hadir semua ya. Mudah-mudahan kehadiran yang maksimal ini bisa terus terjaga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Bapak akan mengisi agenda mengajar guru. Bahwasanya pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan satu bab tema beriman kepada malaikat Allah dengan subtema atau kompetensi dasarnya nama-nama dan tugas-tugas malaikat. Selanjutnya baik, beriman kepada malaikat ya. Pada pertemuan sebelumnya anak-anakku sekalian ya, kita sudah mempelajari tentang pengertian iman kepada malaikat. Mohon maaf anak-anak. Ya, mohon maaf bahwasanya untuk membakar semangat kita, Bapak ingin memberikan dulu penyemangat ya. Jawab ya, semangat pagi, 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 pagi. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, untuk lebih agar kita semangat lagi, kita belajar beriman kepada malaikat ini dengan kompetensi dasarnya, nama-nama dan tugas malaikat. Tentunya kita harus ada motivasi ya. Tujuannya atau motivasi, nah salah satunya adalah agar kita punya kontrol ya, agar kita selalu berbuat baik, taat dalam kehidupan ini. Kemudian anak-anak sekalian, Bapak mengapersepsi bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian iman kepada malaikat. Nah, Bapak mau nanya, masih ingat kan apa itu pengertian iman kepada malaikat? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Iya betul. Jadi pengertian iman kepada malaikat itu adalah yakin atau percaya dengan sepenuh hati bahwa adanya para malaikat yang merupakan makhluk Allah yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang selalu taat dan patuh pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anakku, selanjutnya Bapak akan menyampaikan acuan bahwa tentunya kita mengacu pada kompetensi inti ya. Kita sebagaimana ketahui bahwa kompetensi inti ini terdiri dari 4. Ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya. Dengan masing-masing KI-nya ada uraian-uraian tertentu sebagaimana yang kalian lihat pada slide PowerPoint ini. Selanjutnya, acuan selanjutnya itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Pada pertemuan kali ini, KD-nya yaitu memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan alih nakli. Dengan indikatornya menjelaskan tugas-tugas malaikat ya. Adapun acuan selanjutnya adalah tujuan. Nah, apa tujuan kita mempelajari pelajaran dengan KD dan indikator tadi? Diharapkan kalian, anak-anakku yang Bapak cintai,
Bapak berharap kalian bisa menjelaskan tugas-tugas malaikat. Iya. Adapun materi pembelajaran kali ini Bapak tegaskan kembali yaitu tentang nama dan tugas malaikat. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian inti ya, anak-anakku. Silakan persiapkan alat tulisnya ya, persiapkan alat tulisnya. Siapkan juga buku paket pendidikan agama Islamnya yang sudah kalian miliki. Materi kita, KD kita yaitu nama dan tugas malaikat Allah. Apa sih itu? Nama dan tugas malaikat itu apa ya? Nah, kita akan mengetahui nama dan tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada bagian inti ini Bapak akan melakukan yaitu yang pertama, Bapak akan menampilkan sumber video pembelajaran mengenai nama dan tugas malaikat. Oleh karena anak-anakku sekalian, silahkan amati, lihat dan cermati video ini ya. Silahkan, jangan ribut. Fokus. Nama-nama malaikat beserta tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang budiman, sebenarnya jumlah malaikat itu sangat banyak. Akan tetapi yang mengetahui secara pastinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang wajib kalian yakini ada 10 dengan tugasnya masing-masing. Nah, berikut ini adalah nama-nama malaikat beserta tugasnya masing-masing. Yang pertama adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas utama yaitu untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Di samping itu, Malaikat Jibril juga memiliki tugas lainnya. Di antaranya adalah meniupkan ruh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua adalah Malaikat Mikail. Tugas utama dari Malaikat Mikail adalah membagikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Yang ketiga adalah Malaikat Israfil. Pada hari kiamat nanti akan ada malaikat yang bertugas untuk meniup trompet, sangkakala namanya, yang merupakan pertanda bahwa berakhir sudah kehidupan di dunia ini. Nah, malaikat yang mendapat mandat tugas tersebut adalah Malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Yang keempat adalah Malaikat Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati." Ketahuilah bahwa Malaikat Israel lah yang bertugas untuk mencabut nyawa. Yang kelima adalah Malaikat Mungkar. Ketika kita sudah mati dan berada dalam kubur, ada malaikat yang akan menanyakan amal perbuatan kita semasa kita hidup dan akan menyiksa kita ketika kita tidak bisa menjawabnya, yakni malaikat mungkar yang bertugas menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang keenam adalah Malaikat Nakir. Adalah malaikat nakir yang mempunyai tugas yang sama dengan malaikat mungkar. Malaikat mungkar dan nakir mempunyai tugas yang sama di alam kubur, yaitu menanyakan amal perbuatan manusia di alam kubur. Yang ketujuh adalah Malaikat Raqib. Ketahuilah bahwa ada malaikat yang bertugas mencatat semua amal perbuatan kita yang baik semasa kita hidup di dunia ini. Dia adalah Malaikat Raqib, sang pencatat amal baik. Yang kedelapan adalah Malaikat Atid. Lain dengan Malaikat Raqib, Malaikat Atid mempunyai tugas kebalikan dari Malaikat Raqib, yaitu mencatat seluruh amal buruk perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang kesembilan adalah Malaikat Malik. Apakah tugas Malaikat Malik? Ya, Malaikat Malik adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka, tempat orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah Malaikat Ridwan.
Berbeda dengan malaikat Malik, malaikat Ridwan memiliki tugas yakni untuk menjaga pintu surga yang disediakan untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Demikian pemirsa, pembahasan singkat mengenai 10 nama malaikat beserta tugasnya yang wajib kalian ketahui. Semoga bisa dihafal dengan baik dan semoga bermanfaat bagi para pemirsa. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah sudah kita saksikan bersama dan amati video barusan mengenai nama dan tugas malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bapak tegaskan kembali, tolong perhatikan ya, cermati bahwasanya malaikat itu ada 10 ya, masing-masing 10 malaikat itu tentunya mempunyai tugasnya masing-masing. 1 Jibril menyampaikan wahyu, 2 Mikail membagi rizki, 3 Israfil tugas meniup sangkakala, 4 malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa, 5 malaikat Munkar tugasnya bertanya dalam. Kemudian 6 malaikat Nakir tugasnya bertanya dalam kubur, 7 malaikat Raqib tugasnya mencatat amal baik kita, yang ke-8 malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk, dan yang ke-9 malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, dan yang terakhir ke-10 adalah malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Kamu pasti bisa ya, 10 nama malaikat dan tugasnya. Nah, setelah kita melihat video, mengamati video, dan Bapak tegaskan juga barusan tentang materi nama dan tugas malaikat, sekarang kalian silahkan membuat kelompok diskusinya ya. Silahkan buat kelompok diskusi ya, silahkan. Nah, selanjutnya mari kita pernyataan masalah ya dari video yang kita saksikan. Barangkali adakah yang mau bertanya tentang dari apa yang sudah dilihat dalam video yang tadi disaksikan? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, ditulis ya di buku catatan kelompoknya masing-masing. Jika ada pertanyaan atau silakan dilontarkan langsung. Pada tahap selanjutnya yaitu data collection ya, pengumpulan data. Silahkan sekarang kalian buka buku paket pendidikan agama Islam halaman 138 ya, terbitan 3 serangkai tahun 2020 tentang nama dan tugas malaikat Allah. Belajar serius ya, literasi baca, fokus. Nah, setelah kita membaca dan mengamati, kemudian berdiskusi juga tadi ya, maka sekarang ada tugas. Tugasnya tugas individu tapi dilaksanakan dalam suatu kelompok ya. Tugasnya pertanyaan yang pertama, tuliskan surah Ar-Ra'd ayat 13 dan artinya. Kemudian yang kedua, sebutkan 10 nama malaikat yang wajib diketahui dan jelaskan tugas-tugasnya. Selamat mengerjakan, semangat anak-anakku. Nah, baik, setelah kalian menjawab atau mengerjakan tugas, nah mungkin dari kalian perwakilan kelompoknya ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau kalau gak ada yang bertanya, silakan untuk menyampaikan pendapat atau kesimpulan ya dari apa yang kita pelajari tadi di video ataupun di buku paket. Nah, baik, jadi kesimpulannya nama malaikat ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik. Ridwan Jibril menyampaikan, wahyu Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Ajrail mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, dan Ridwan penjaga surga.
surga. Oke, pasti paham semuanya anak-anak Bapak, pintar-pintar smart semuanya ya, amin. Nah, alhamdulillah pada pembelajaran kali ini selesai sudah. Namun Bapak sebelum penutup akan memberikan tugas ya, tugasnya yaitu membuat rangkuman dari buku paket yang tadi atau yang diamati video. Ringkas saja ya, tapi jelas. Sebagaimana pada RPP Bapak, kalian di penutup ini harus ada tugas resume. Ya. Setelah resume sesuai waktu kita tutup, ataupun kalau tidak mencukupi dipekerja rumahkan. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, kiranya pembelajaran atau pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Ya, dicukupkan sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami dan nanti mudah-mudahan ketika evaluasi mendapatkan nilai yang maksimal, dan paling inti adalah kita bisa mengamalkannya ya. Untuk agar lebih berkah, di akhir pertemuan kali ini mari kita baca doa dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan tutup dan rapikan alat tulis dan alat pembelajaran kalian untuk mempersiapkan pembelajaran materi mata pelajaran yang lainnya. Tetap semangat ya. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.